Kita akan naikkan satu pujian. Kalau saya dan Bapak Ibu boleh ada seperti saat ini kita berada, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerahnya. Kita naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi dedikasi hidup kita. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita menaikkan pujian ini lagi. Semua karena anugerah-Mu ini ada, bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus. Biar lagu ini, pujian ini menjadi dedikasi hidup kita. Kita terus mau mengikut Yesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Hingga sampai dengan sore ini kami dapat berkumpul di tempat kudus-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan padamu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, lindungi kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah pengertian yang dari surga saja yang ditangkap oleh kami Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu nanti dapat menguatkan kami masing-masing di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kami melangkah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Usaha mengenal Tuhan. Jadi saya tambahkan kata usaha. Biasanya kita hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi di sini ada usaha mengenal Tuhan. Artinya kita mengeksplorasi, kita mengeluarkan daya kita mengeluarkan kerja kita yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kita buka dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, ayat pembuka ini kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Amsal 9 ayat yang ke-10 kita baca. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Ya, puji nama Tuhan, dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 ini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu memulai sebuah hikmat. Dari hikmat inilah kemudian kita mengenal yang Maha Kudus. Bapak Ibu dan Saudaraku, kita mengenal sesuatu yang tak terbatas, dikenal oleh sesuatu yang terbatas. Kita ini terbatas. Mau mengenal Allah yang tak terbatas. Jadi sampai kapanpun kita tidak mungkin mengenal Allah secara penuh sampai akhir hidup kita. Apalagi kalau tanpa usaha. Yang dengan usaha saja itu tidak mungkin mengenal Allah dengan seutuhnya. Karena Allah itu adalah pribadi yang tak terbatas. Sehingga hidup kita ini penuh dengan misteri, Bapak Ibu. Ya. Karena Allah tak terbatas. Tapi kita harus berusaha. Walaupun Allah itu tak terbatas, bukan berarti kemudian kita menyerah dan kemudian kita tidak mau mengenal Dia. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kemudian kita katakan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini Tuhan? Ayub saja yang sudah mengalami begitu banyak, belum mengenal Allah dengan seutuhnya, Bapak Ibu. Ya, apalagi kita yang mengalami penderitaan yang tidak begitu berat. Yang mengalami penderitaan yang berat saja untuk mengenal Allah di dalam karya Tuhan belum bisa. Jadi ini adalah satu pergumulan sepanjang hidup kita. Ada 3 ayat yang korelasinya sama, yang selaras, yaitu di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, Amsal 2 ayat yang ke-5, kemudian Mazmur 111 ayat yang ke-10. Sama. Isinya sama. Bagaimana mengenal Allah? Bagaimana permulaan hikmat itu menuntun seseorang untuk bisa mengenal Allah? Jadi ada keselarasan dari 4 ayat ini yang membuktikan bahwa ini penting gitu. Kenapa diulang-ulang sampai 4 kali? Karena ini penting gitu. Dimulai dengan hikmat. Hikmat itu bijaksana. Ya, lawan kata hikmat adalah bodoh. Dimulai dari hikmat. Tidak
berbicara tentang status seseorang, pendidikan seseorang. Hal ini tidak, bukan berarti kemudian ada yang S2, S3 atau S4 kalau ada ya, Samsung aja sampai S7 gitu ya. Tidak mengenal hal itu. Ya, bukan berarti kemudian anak yang tidak sekolah kemudian tidak bisa mengenal Allah. Nah, bukan berarti begitu Bapak Ibu, tapi semuanya dimulai dari hidup yang bijaksana, ada usaha untuk mengenal Allah. Jadi kemudian memiliki takut akan Tuhan, berlanjut pada mengenal Tuhan, ini prosesnya. Jadi bukan serta-merta kita mau mengenal Tuhan, tapi proses itu adalah dengan hikmat. Kemudian dari hikmat itu punya rasa takut akan Tuhan. Dari rasa takut itulah kita mengenal Allah yang Maha Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nanti semuanya ini akan berakhir. Pengetahuan akan Allah itu akan berakhir. Ya. Nubuat akan berakhir. Yang tidak berakhir apa Bapak Ibu? Kasih tidak akan berakhir. Jadi pengetahuan akan Allah akan berakhir, nubuat-nubuat atau khotbah-khotbah tidak ada lagi. Jadi yang hebat itu sebenarnya Bapak Ibu, ya bukan pendeta, pemimpin pujian dan singer. Ya, itu nanti terus berlanjut sampai di sana. Ya, nubuat itu khotbah akan berakhir. Pengajaran-pengajaran akan berakhir. Karena nanti kita akan mengenal Allah yang Maha Kudus, lihat sendiri, tanpa harus diajari seperti sekarang. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi ini adalah satu pergumulan hidup kita. Ya, pergumulan hidup kita. Sekali lagi saya tambahkan kata usaha, bukan mengenal Tuhan, tapi usaha mengenal Tuhan. Artinya ada eksplorasi dari diri kita, ada hal yang kita keluarkan dari diri kita, daya kita, segala kekuatan hidup kita, pikiran kita keluarkan untuk mengenal Allah. Dari mengenal Allah itulah kemudian muncul rasa takut hikmat. Ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, jadi ada dua hal yang berbeda yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah getting old. Jadi orang bertambah usianya, itu alami. Ya, ini alami. Kita manusia tidak akan mampu berkuasa atas waktu. Waktu berjalan. Bapak Ibu santai, Bapak Ibu bekerja keras, waktu akan berjalan, dengan berjalannya waktu semakin tua kita. Ya, tidak akan mungkin bisa kita menahan hal itu. Ya. Tetapi yang kedua adalah growing old. Jadi ini berbeda. Yang satu getting old, yang satu growing old. Jadi justru kebalikan dari getting old tadi, yang bertambah tua. Sementara yang growing old ini adalah bukan secara alami, tapi usaha manusia. Manusia itu berkuasa atas dirinya. Manusia itu berkuasa atas dirinya. Yaitu soal nilai, soal spirit, soal idealisme, soal ideologi, soal konsep, nilai rasional, nilai humanisme, bagaimana hubungan dia dengan orang lain, ya. Nilai rasional, masuk di akal enggak ini? Kan ada orang itu, ya, yang pengen usahanya, kalau pengen usahanya maju gimana? Ini Pak Ferry kan ahli keuangan. Kalau pengen usahanya maju gimana? Ya kan? Pasti kerja keras, menabung, gitu ya, menangkap peluang. Itu rasional. Tapi kalau orang yang tidak rasional, usahanya pengen maju, caranya bagaimana? Datanglah ke Gunung Kawi, pakailah jimat, persembahkanlah ayam apa? Ya saya belum pernah sih Bapak Ibu, jadi nggak tahu ya. Ayam yang hitam gitu dipersembahkan, nggak rasional gitu, tapi itu dipercaya. Atau pasang, ya kalau mau dibungkus dengan kerohanian gitu ya, doa Bapa kami 10 kali, usahamu maju. Gak rasional itu. Ya.
Akhirnya doa Bapa kami yang Maha Kudus, yang Maha Mulia itu, yang nilainya begitu tinggi itu menjadi satu mantra. Semuanya ini bisa kita kuasai Bapak Ibu, tergantung dari pribadi kita. Jadi manusia itu berkuasa atas dirinya supaya kita bertumbuh dewasa. Growing old itu bertumbuh dewasa, bukan sekedar bertambah usia. Jadi untuk mengenal Allah, dua hal yang berbeda ini. Untuk mengenal Allah tidak tergantung dari seberapa tua orang itu, tapi bagaimana dia bertumbuh. Ingat Bapak Ibu ya, Samuel masih muda. Ya. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, dia menjadi pelayan yang ada di rumah Imam Eli. Ketika Tuhan memanggil, dia masih muda. Justru Imam Eli yang sudah tua. Tapi ketika dia dipanggil, kemudian dia bertumbuh, ya Samuel bertumbuh, dia mampu mengenal Allah dengan baik. Jadi bukan perkara usia, tapi bagaimana orang berkuasa atas dirinya sendiri terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Jadi dalam diri kita ada nilai spirit, ya, nilai roh, nilai spirit. Spirit itu spiritual, ya, semangat atau nilai kerohanian juga, nilai idealisme. Tadi pagi saya menyampaikan tentang komitmen, idealisme. Jadi orang yang pribadi seseorang dapat dilihat dari nilai idealisme dia. Bagaimana dia kuat memegang idealismenya, bagaimana dia kuat memegang pendiriannya. Kalau benar ya benar, jangan salah dipegang teguh. Kemudian ada nilai ideologi, nilai konsep, nilai rasional, dan humanisme. Semuanya itu akan membentuk seseorang kedewasaan rohani untuk mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan secara otomatis ya, tapi dibutuhkan kedewasaan rohani. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus berkhotbah 5.000 orang laki-laki. Ya. Kemudian Tuhan Yesus katakan, engkau harus memberi makan kepada mereka. Ya. Murid-murid yang dekat dengan Tuhan bukanlah orang yang dewasa rohaninya pada saat itu. Dia hanya berpikir secara logika gitu, secara logika yang mengesampingkan kuasa Allah. Mana mungkin Tuhan, di tempat yang sunyi ini kita bisa memberi makan orang 5.000. Dananya dari mana? Uang kita nggak cukup. Itu logika mereka. Ya. Tapi kemudian ada anak kecil yang membawa 5 roti, berapa itu? Ya, dan 2 ikan kemudian diberi persembahkan. Ini yang ada. Dan kemudian Tuhan Yesus berdoa dan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Sekalipun anak kecil, tapi dia menyerahkan apa yang dia berikan. Ya. Jadi kedewasaan rohani ini kemudian mengenal Tuhan. 1 Tawarik 28, ayat 8, ayat 9, dan ayat yang 10. Maksudnya satu persatu dibaca, saya akan sela-sela di ayat-ayat itu. Ya. 1 Tawarik 28. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Iya. Maka sekarang di depan mata seluruh orang Israel, jemaat Tuhan, dan didengar Allah, aku berkata kepadamu. Daud berkata kepada Salomo, supaya apa? Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan, supaya kamu tetap menduduki negeri ini. Jadi ada kata kunci di sini, pesan dari
Daud ya, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Untuk menjadi growing old ini, untuk menjadi orang yang dewasa rohaninya, kedewasaan rohaninya, tentu di dalam mendidik anak yang masih misalkan masih belum dewasa, ya tidak sama dengan orang yang sudah dewasa. Tetapi nilainya sama Bapak Ibu. Maksud saya, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri ini dengan baik. Jadi nggak bisa kalau kita menuntut pelajaran orang dewasa kemudian kita terapkan dengan anak-anak. Tentu dengan cara bergambar, ya, cara anak-anak. Tapi kemudian anak mengerti bagaimana menuruti perintah Tuhan. Coba Bapak Ibu, kasih anak ini uang untuk persembahan. Ya. Kalau anak ini tidak diajari, wah, seneng dia kemudian dimasukkan. Kemudian dia pura-pura memasukkan kantong kolektor tapi tangannya kosong. Anak kan taat kan? Belum pernah terjadi. Anak taat. Kenapa? Karena diajari dengan cara yang sederhana. Untuk mengenal Allah. Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Tuntutlah itu menunjukkan ada satu usaha yang harus dikejar. Ya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang kau untuk selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ini tadi yang pertama ya. Jadi di dalam ayat yang ke-8 itu hidup berhikmat, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Tuntutlah segala perintah Tuhan. Kalau sudah kita mendapatkan, kemudian kita pelihara hal itu dalam hidup kita. Sekarang bagian yang kedua. Jadi bagian yang kedua ini hidup berhikmat. Jika belum bisa mengenal Allah, jika belum bisa mengenal Allah, Salomo belum bisa mengenal Allah. Salomo belum punya banyak pergaulan dengan Allah. Kalau Salomo belum punya pergaulan dengan Allah, maka kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Kalau Salomo itu belum banyak pergaulan dengan Allah, jadi belum banyak mengenal. Kalau kamu ingin mengenal Allah, kenalah Allah yang aku sembah. Gitu. Jadi mau tidak mau dari mendengar atau melihat terlebih dulu. Kalau kita belum bisa mengenal Allah dengan baik. Mungkin ada di antara kita gambarannya begini. Kalau engkau belum bisa mengenal Tuhan dengan benar, lihatlah hidupku. Ya, belajarlah dari hidupku. Ya, Rasul Paulus juga begitu Bapak Ibu, mengajar kepada jemaatnya, kalau engkau belum mengenal, ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus. Ikutilah teladanku untuk mengenal Yesus. Yang belum sepenuhnya engkau kenal, ikutilah teladanku. Sama dengan hal ini, Daud sangat mengerti bahwa Salomo belum punya pergaulan dengan Allah dengan begitu baik dibandingkan dengan Daud dengan Allah. Jadi kalau kitab Mazmur itu sampai ditulis oleh Daud dengan porsi yang besar, karena kitab Mazmur itu kan ditulis oleh ada beberapa penulis ya, termasuk Musa di situ juga ada, Bani Korah juga ada, Asaf juga ada, jadi ada banyak penulis dalam kitab Pemazmur. Tapi porsi yang paling besar itu adalah Daud yang menulis kitab Mazmur.
Kenapa? Karena dia punya pergaulan dengan Allah begitu baik, dengan begitu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Jadi kalau engkau mau mengenal Allah, kenalah Allahku gitu. Allahnya ayahmu. Kenalah. Jadi ada saatnya Bapak, Ibu dan Saudaraku, kita kalau penerapan dalam hidup kita bisa mengenal Allah lewat orang lain. Wah, saya belum pernah mengalami semacam itu. Tapi dari pengalaman hidup orang ini, saya mengenal Allah yang hebat. Mau tidak mau punya kerelaan untuk melihat. Mau tidak mau punya kerelaan untuk mendengar cerita dia. Untuk mengenal Allah. Hidup takut akan Allah. Ini ya. Jadi coba di ayat yang 9a ini ya. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi hidup takut akan Tuhan seperti yang dikatakan dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 ayat pembuka tadi. Hidup takut akan Tuhan itu diungkapkan dengan beribadahlah dengan tulus ikhlas dan rela hati. Ojo kepeksa, jangan terpaksa. Kalau terpaksa lebih baik nggak usah. Kecuali kemudian kita mampu merubah keterpaksaan itu dengan kesukarelaan kita. Awalnya terpaksa. Ada satu cerita kan di dalam Alkitab tentang seorang bapak yang kemudian mengutus dua anaknya. Ya, anak pertama diutus, ayo kamu kerja di kebun, di ladang, kerja. Anak pertama ini kemudian berkata, baik Pak. Dia ngomong baik Pak, tapi kemudian dia tidak pergi. Ya. Kemudian anak yang kedua diutus dan kemudian berkata, aku nggak mau. Ya. Aku nggak mau, tapi kemudian dia mengubah. Akhirnya dia pergi. Diawali dengan keterpaksaan, tapi kemudian diubah oleh dia sendiri. Manusia itu berkuasa atas dirinya sendiri. Nilai-nilai yang ada dalam diri manusia dikuasai oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau membuktikan bahwa kita ini takut akan Tuhan, hal yang sederhana yang mampu kita lakukan untuk sebagai pembuktian bahwa kita ini takut akan Tuhan dengan beribadah. Ibadahnya dengan rela hati dan tulus, ya, dengan ikhlas dan rela hati. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, lalu tahap usaha untuk mengenal Allah, hidup takut akan Allah ini yang dikatakan dalam Amsal 9 ayat 10 sebagai ayat pembuka tadi, mencari Tuhan atau meninggalkan Tuhan pada bagian B tadi. Kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan ditemui. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan akan meninggalkan dirimu. Ya, pada bagian B, jika engkau mencari Tuhan, mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi ini adalah hidup takut akan Tuhan itu dua. Yang pertama beribadah kepada Dia, dan yang kedua mencari Tuhan. Satu tahap usaha untuk mencari Tuhan dan kemudian mengenal Dia. Ya. Sekarang kan mudah sekali ya, sambil tidur-tiduran kemudian ke YouTube gitu ya, baca. Tapi itu usaha loh. Ya, usahanya adalah konsentrasi. Kalau nggak ada konsentrasi dia akan terlelap dan akhirnya malam kudus, sunyi senyap. Ya. Walaupun itu kan usaha untuk mengenal, mencari Tuhan. Kemudian dia lihat YouTube, dia dengerin, apapun bentuk dia posisi dia mau tiduran tapi denger. Tapi kalau ini fokus itu satu usaha Pak. Dengerin, usaha. Ya. Jadi itu adalah tahap usaha mengenal Tuhan.
Sekali lagi beribadah dan kemudian mencari Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu. Hosea 6 ayat yang ketiga. Ya, Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ini janji Tuhan yang saya yakini dan saya percayai. Janji Tuhan ini ya dan amin. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, menunjukkan berkatnya. Jadi tipologi-tipologi perlambangan-perlambangan dalam Alkitab itu, kalau hujan itu menunjukkan berkat, ya. Kalau fajar itu menunjukkan satu bentuk kepastian. Jadi fajar itu bentuk kepastian, sama seperti matahari. Matahari itu pasti terbit. Oh enggak apa pendeta itu ada. Iya, walaupun itu tapi di sananya terbit gitu loh. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti datang kepada kita, tidak terlambat. Itu seperti fajar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Kita diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan Bapak Ibu. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Jadi pada waktu itu orang kemudian panen. Ya. Setelah panen kemudian akhir musim. Setelah selesai kemudian hujan. Artinya apa Bapak Ibu? Tanah itu siap diolah kembali. Ya. Tidak kekurangan orang yang berusaha mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, jadi Hosea ini ada janji Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan, dan hujan di akhir musim mengairi bumi. Tak kekurangan orang akan hal yang baik jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kembali ke tema kita Bapak Ibu. Usaha mengenal Tuhan Allah. Ada usaha. Ada usaha di situ. Ya, ada gerak kita. Kita mengeluarkan seluruh kekuatan kita. Kita mengeluarkan pikiran kita. Di bagian akhir Bapak Ibu dan saudaraku, ada janji Tuhan yang sama seperti Hosea 6 ayat yang ketiga ini, yaitu sebuah usaha mengenal Tuhan yang tidak mungkin sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Ayat yang terakhir untuk kita renungkan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Usaha mengenal Allah itu adalah persekutuan dengan Tuhan dengan jerih payah yang tidak sia-sia. Jadi usaha mengenal Tuhan itu jerih payah. Dan ternyata jerih payah yang kita keluarkan ini Bapak Ibu tidaklah sia-sia. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya terbatas sekali ya, sangat terbatas. Tapi saya tidak mau egoisme saya itu menguasai. Terbatas dalam ya finansial juga saya terbatas. Tetapi saya punya komitmen dengan Tuhan, mau berbagi. Jadi saya beberapa, ya sudah lama Bapak Ibu ya, mungkin baru kali ini saya cerita ya. Jadi saya menghubungi pendeta-pendeta yang ada di pedalaman Pak
Ya, ada di pedalaman sana, ada sekitar 10 pendeta lah. Kemudian saya berikan gini, kalau butuh pulsa, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Saya pasti akan berikan. Kalau butuh pulsa, jangan ragu-ragu. Ya, tadi sebelum ibadah saya kemudian, sebenarnya saya mau buka bahan materi saya ini untuk saya coba renungkan sejenak. Tapi kemudian ada WA dari salah satu hamba Tuhan di Kalimantan. Pak Rudi, saya butuh pulsa. Oke Pak, nanti setelah ibadah saya kirim. Ya, ini eksplorasi saya Bapak. Apa yang saya punya, apa yang ada dalam pikiran saya, kekuatan saya, dan lain sebagainya, saya ingin. Ya, ini cara kita untuk mengenal Tuhan. Karena kita punya nilai humanisme, kita punya nilai idealisme, kita punya nilai ideologi, ya, kita punya nilai spirit. Kita menguasai hal itu. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, berusahalah kita dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, sekalipun kita tidak mungkin mengenal Tuhan secara utuh. Tetapi dengan usaha yang kita lakukan, kita yakin dan percaya, usaha itu tidak mungkin sia-sia. Amin. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak mungkin sia-sia. Itu janji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang tak terbatas. Dan kami berusaha Tuhan untuk mengenal Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mengenal Engkau dan memiliki rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat kesempatan anugerah Tuhan yang Engkau berikan pada hari ini. Kami boleh beribadah. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami pulang dalam berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa ya Bapa,
buat anak-anak-Mu yang beribadah baik secara online maupun secara di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Bapa, Engkau memberkati dalam rumah tangga mereka Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung, Engkau buat maju di dalam Engkau Tuhan dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau juga memberkati umat-umat-Mu ini Tuhan dalam keluarganya. Mengalirlah berkat sampai kepada anak cucu dimanapun berada. Diberi sehat, dilindungi Tuhan jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala tipu daya iblis, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.